Hai guys, kembali lagi bersama saya tentunya di channel saya Tiara Gambur. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pastoral paroki yang berkaitan dengan reksa pastoral dan pelayanan di pastoral di paroki atau stasi yang sedang kita tempati. Di sini saya fokuskan reksa pastoral atau pelayanan pastoral yang terdapat di paroki saya, yaitu paroki Santa Maria diangkat ke surga Rejeng. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa apa itu reksa pastoral dan pelayanan pastoral itu seperti apa. Berikut saya akan menjelaskan tentang reksa pastoral. Jadi guys, reksa pastoral adalah menjalankan tugas Kristus. Yang pertama sebagai nabi yang bertugas untuk mewartakan Injil atau mewartakan kabar gembira. Lalu yang kedua sebagai imam yang menguduskan dengan merayakan perayaan sakramen Ekaristi. Lalu yang ketiga sebagai raja yang dengan murah hati memberikan bentuk pelayanan yang tulus yang dilakukan kepada umat beriman. Reksa pastoral ini dalam menjalankan tugas Kristus ini, jika kita hubungkan dengan pelayanan pastoral, dapat dihubungkan dengan 5 tugas gereja atau panca gereja. Yang pertama itu liturgia, menguduskan. Yang kedua kerigma, mewartakan. Yang ketiga martiria, kesaksian iman. Yang keempat diakonia, memberikan pelayanan. Yang kelima koinonia dan persekutuan. Oke guys, bagaimana itu panca gereja atau 5 tugas gereja? Yang pertama yaitu liturgia atau menguduskan. Tugas liturgia atau menguduskan merupakan segala bentuk upaya kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan baik secara personal maupun sosial, baik dalam bentuk sakramen maupun yang bukan sakramen. Lalu yang kedua yaitu tugas kerigma atau mewartakan, merupakan upaya untuk mewartakan sabda Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang ketiga yaitu tugas martiria, merupakan segala bentuk kegiatan untuk memberikan kesaksian iman kita akan Yesus Kristus. Yang keempat, tugas diakonia, merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan suatu pelayanan yang tulus dan ikhlas terhadap umat beriman yang sedang membutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu tugas koinonia, berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan perantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Oke guys, itu tadi berkaitan dengan reksa pastoral dan pelayanan pastoral. Dalam 5 tugas gereja ada liturgia, kerigma, diakonia, martiria, dan koinonia. Sekarang pelayanan seperti apakah yang dilakukan selama ini di paroki Santa Maria diangkat ke surga Rejeng? Berkaitan dengan tugas yang pertama atau pelayanan yang pertama yaitu liturgia, di paroki Santa Maria diangkat ke surga Rejeng berkaitan dengan liturgia sudah pernah melakukan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu pastinya, dan perayaan-perayaan besar atau masa-masa besar seperti masa Natal dan masa Paskah, hari raya besar seperti Pentekostan, Minggu Palma, dan melakukan perayaan Ekaristi setiap jam 5 pagi bagi anak-anak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas setiap hari. Dan perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasanya dilaksanakan setiap pukul 8:30 pagi yang diikuti oleh seluruh umat yang ada di sekitaran atau berada di wilayah sekitaran paroki. Lalu tugas yang kedua yaitu kerigma yang pernah dilakukan oleh paroki Santa Maria diangkat ke surga Rejeng, yaitu dengan melakukan katekese dalam konteks anak-anak dan dalam konteks remaja, melakukan katekese di kalangan anak-anak dan remaja, anak-anak SD dan di kalangan remaja yaitu SMP dan SMA. Lalu yang berikutnya dalam tugas martiria yang pernah dilakukan dari paroki Santa Maria diangkat ke surga Rejeng, yaitu di mana anak-anak muda memberikan atau menceritakan pengalaman iman mereka yang pernah mereka alami dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti sharing kitab suci, katekese kepada orang-orang banyak. Lalu tugas yang berikutnya yaitu diakonia, di mana para anggota gereja membantu secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan di sekitar gereja, lalu membantu lingkungan pastoran, di mana di sekitar lingkungan pastoral terdapat masalah yaitu kekurangan air, sehingga para anggota gereja membantu untuk
membuat suatu bendungan untuk menampung air sehingga airnya bisa digunakan untuk lingkungan di sekitar paroki. Lalu membantu permasalahan-permasalahan umat per KBG melalui ketua KBG masing-masing sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh umat tersebut. Tugas yang terakhir yaitu koinonia, di mana berpartisipasi dalam kegiatan retret dan koleksi yang biasanya diikuti oleh anak-anak dari SD, SMP, dan SMA yang berada di sekitaran wilayah paroki, lalu berpartisipasi dalam kegiatan orang muda seperti OMK, Orang Muda Katolik yang berasal dari paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Rejeng. Lalu yang berikutnya, hal-hal positif apa sajakah yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan pastoral tersebut? Hal-hal yang positif yang pertama yaitu dalam kegiatan kirikma, dalam kegiatan mewartakan Injil, kegiatan katekesi yang dilakukan, hal positif yang saya lihat di mana anak-anak dapat menambah iman dan memperoleh ilmu agama secara gratis selain melalui pendidikan agama Katolik, juga melalui kegiatan katekesi yang dilakukan baik pada setiap bulan September di mana bulan Kitab Suci Nasional maupun pada hari-hari yang sudah ditentukan. Lalu yang berikut adalah melaksanakan perayaan Ekaristi di mana membantu anak-anak baik dari SD, SMP maupun SMA untuk mengenal bagaimana liturgi yang dilaksanakan dalam perayaan sakramen, alat-alat liturgi yang digunakan, lalu bagaimana menjadi misdinar atau putra-putri altar. Lalu yang berikutnya dalam kegiatan koinonia yaitu berpartisipasi dalam kegiatan atau kelompok orang muda seperti OMK yang dapat membantu meningkatkan tali persaudaraan dan mengenal arti dari suatu komunitas yang didasarkan oleh cinta kasih yang sama dan dengan tujuan yang sama, di mana kegiatan OMK yang dilaksanakan di paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Rejeng yaitu membantu untuk membersihkan lingkungan gereja di sekitarnya maupun di wilayah sekitaran paroki, lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu untuk meningkatkan dana untuk pembangunan paroki seperti mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan katekese di KBG-KBG. Lalu untuk membantu kegiatan liturgi di gereja juga dibentuk suatu KBG yang akan ditugaskan untuk membantu kegiatan liturgi seperti menanggung liturgi pada hari Minggu yang telah ditentukan dari kegiatan dari gereja untuk KBG-KBG umat beriman. Lalu yang berikutnya, anak-anak mengerti betapa pentingnya berdoa dan melakukan perayaan Ekaristi serta mengenal peralatan-peralatan liturgi yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Lalu hal positif yang diraih yaitu kekompakan yang terjadi di antara kelompok-kelompok orang muda seperti orang muda Katolik yang ada di paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Rejeng, di mana mereka saling membantu untuk mengembangkan gereja atau membantu gereja dalam hal apapun, seperti misalnya ketika dalam masa besar seperti masa Natal dan Paskah, di mana umat yang mengikuti perayaan Ekaristi pada masa Natal dan Paskah itu sangat banyak, dan orang-orang muda Katolik membantu para panitia-panitia pengurus Natal dan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya, membantu untuk membersihkan gereja, membuat terop atau tenda untuk umat-umat yang tidak mendapatkan kursi atau tempat ketika ingin melaksanakan perayaan Ekaristi di dalam gereja.
Lalu mereka membantu untuk mengamankan ketertiban ketika perayaan Ekaristi itu berlangsung bersama pihak-pihak keamanan seperti polisi. Lalu mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan olahraga dan mengikuti perlombaan olahraga, dan perolehan dari hasil mengikuti lomba itu sebagian digunakan untuk kelompok UMK dan sebagian diserahkan kepada kas atau anggaran gereja untuk gereja. Lalu hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki atau dibenahi? Seperti yang kita tahu bahwa selama tahun 2019 akhir dan 2020 awal sampai akhir tahun 2021 kita mengalami suatu bencana yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 itu semua perayaan kegiatan, baik kegiatan gereja, sekolah maupun kegiatan di masyarakat luar itu semua dibatasi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gereja yang kemudian tidak dilakukan kembali pada masa-masa pandemi COVID tersebut, sehingga ketika pandemi COVID sudah dinyatakan berlalu, kegiatan-kegiatan yang pernah hidup sebelum pandemi COVID tidak bisa hidup kembali dikarenakan selama masa pandemi tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan kelompok orang muda atau OMK. Sebelum masa pandemi COVID-19, kegiatan OMK seringkali dilakukan untuk membantu gereja. Namun selama pandemi COVID-19 kegiatan tidak lagi dilaksanakan, sehingga ketika pandemi COVID-19 berakhir, kegiatan pun belum terlaksana secara baik, tetapi akan dilaksanakan kembali seperti kegiatan-kegiatan perayaan Ekaristi, lalu kegiatan katekese, lalu rekoleksi, retret, dan yang lainnya. Lalu hal-hal yang perlu diperbaiki yang lainnya yaitu pada kegiatan katekese. Kegiatan katekese biasanya dilakukan ketika ada perayaan-perayaan tertentu seperti bulan Kitab Suci Nasional yang memang diadakan adanya katekese. Tetapi pengadaan katekese ini hanya dilakukan kepada pihak-pihak tertentu atau dalam konteks tertentu seperti kalangan anak-anak dan kalangan remaja, yaitu anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah menengah pertama sampai pada sekolah menengah atas. Nah, hal ini perlu dibenahi karena menurut saya kegiatan katekese ini sebaiknya tidak hanya dilakukan bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dari sejak SD sampai SMA, tetapi juga dilakukan kepada seluruh masyarakat atau anggota yang terdapat di sekitaran wilayah paroki yang telah dibagi dalam beberapa KBG, sehingga kegiatan katekese bisa dilaksanakan di masing-masing KBG atau bergiliran antara KBG 1 dengan KBG yang lainnya. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan doa. Lalu menurut saya yang perlu dibenahi juga adalah waktu dalam melaksanakan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Menurut saya, jika kita mau, apalagi jika dilihat dengan jumlah umat di paroki Rejeng yang lumayan banyak dan cukup banyak, kita mungkin bisa mengubah waktu pelaksanaan perayaan Ekaristi dari jam 7:30 menjadi dari jam 8:30 menjadi misa pertama jam 6, lalu kita bisa melaksanakan misa kedua jam 8, sehingga orang-orang pada hari Minggu bisa mengikuti perayaan Ekaristi dan tidak ada yang lalai dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu yang berikutnya, rekomendasi pastoral apa? Baik, yang berikutnya adalah rekomendasi apa yang dapat saya berikan kepada pastor paroki. Seperti yang kita tahu, pastor paroki atau gembala umat di
adalah seorang yang bertugas untuk membimbing dan memimpin serta terutama mempersatukan umat. Sebagai gembala, ia wajib untuk mengenal domba-dombanya, memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh gembala-gembalanya, dan menuntunnya ke arah yang benar. Jadi, menurut saya, sudah tugas utama dari seorang pastor paroki untuk melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat yang berada di sekitarnya atau berada di wilayah kekuasaannya atau berada di sekitar wilayah parokinya. Sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, pastor paroki harus mampu memahami apa atau kondisi seperti apa yang dialami oleh sekitaran umatnya. Oleh karena itu, saya dapat menyarankan jika ada suatu masalah yang terjadi di sekitaran paroki Santa Maria Kartasuda Rejeng, saya dapat sebagai anggota gereja, saya ingin mengajak pastor paroki untuk melakukan suatu musyawarah atau suatu untuk mendapatkan suatu keputusan, melakukan suatu musyawarah bersama, tidak hanya bersama dengan pastor paroki, tetapi bersama dengan ketua-ketua KBG, bersama dengan ketua dewan, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tengah umat. Lalu, saya akan mengajak pastor paroki, yang pertama mengajak pastor paroki untuk melakukan musyawarah, untuk melihat situasi atau kondisi permasalahan yang sedang dialami oleh umat. Lalu yang berikut, melalui musyawarah itu, kami mungkin akan melihat permasalahan itu secara ilmiah maupun secara teologis. Lalu setelah kita melihat atau merefleksikan masalah yang terjadi di tengah umat, kemudian mungkin kita bisa mengambil sebuah keputusan atau kemungkinan rencana yang akan dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya adalah saya merekomendasikan kepada pastor paroki untuk lebih memperhatikan lagi situasi atau kondisi umat, baik melalui ketua dewan maupun ketua-ketua KBG yang ada di sekitaran lingkungan paroki tersebut, sehingga membantu pastor paroki untuk lebih memahami dan mengenal umat-umat yang berada di sekitaran. Baik, sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan materi pastoral paroki.